Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas tiga hal menarik. Pertama, kita akan membahas mengenai IHSG. Lalu kedua dan ketiga, kita akan mengamati ada dua saham yang memang cukup menarik yang saya coba cermati di minggu yang kemarin. Jadi nanti kita akan coba lihat dan sama-sama perhatikan kedua saham yang nanti saya akan coba rekomendasikan untuk kita semua. Pertama, kita coba lihat dulu pergerakan IHSG-nya. Memang kalau seandainya kita lihat ya, pergerakan indeks di sekitar 2 minggu belakangan ini atau bahkan 3 minggu ya di sepanjang bulan Maret ini, kalau untuk trading rasanya sangat sulit ya. Jadi kalau bukan di second liner atau third liner, ya kita akan sulit gitu untuk mendapatkan profit yang maksimal gitu. Jadi kita harus bisa masuk trading di saham-saham kecil gitu yang memang secara resiko juga cukup besar gitu. Nah, sekarang kita coba lihat memang seperti apa sih indeks kita. Kalau saya gambarkan memang posisinya tidak bisa tembus resisten untuk saat ini dan memang kalau secara level support ini sudah agak sedikit lebih menyempit gitu. Nah, ini kurang lebih proyeksi yang mungkin bisa teman-teman gambarkan juga dan teman-teman bisa proyeksikan. Artinya, mungkin di minggu depan akan menjadi penentuan sebenarnya IHSG ini mau breakout atau breakdown. Nah, untuk menganalisa hal tersebut, rekan-rekan sahabat Republik Investor sehingga melihat saja kira-kira di minggu depan akan lebih banyak kabar positif atau kabar negatif. Tentunya hal itu yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Nah, sekarang kita tinggal lihat saja secara pola memang kedua hal itu masih memungkinkan ya, bisa naik bisa turun tergantung dari beberapa hal yang akan terjadi di minggu depan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengantisipasi hal-hal tersebut, siapa tahu memang kita sudah mengetahui nih ada berita-berita yang kemungkinan akan positif atau justru ada berita-berita yang kemungkinan akan membawa angin negatif nih untuk IHSG kita. Yang jelas, rekan-rekan sahabat Republik Investor harus memperhatikan hal ini dan jangan ragu-ragu ketika terjadi breakout atau breakdown. Kalau seandainya breakout, artinya jangan ragu-ragu untuk melakukan pembelian. Sebaliknya, kalau seandainya terjadi breakdown, teman-teman juga jangan sampai ragu untuk melakukan penjualan. Hal ini seringkali kita terlewat, artinya kalau turun kita hold, kalau naik kita jualan. Nah, kalau bisa sih naik ataupun turun, sama-sama kita sudah memiliki level-level yang memang sudah harus kita eksekusi gitu. Jadi jangan sampai yang turun kita biarkan, yang naik 2-3% kita eksekusi gitu. Jadi pola seperti ini nanti teman-teman semua bisa coba gambarkan dan nanti bisa coba direalisasikan ya ke grafik masing-masing saham yang kita punya. Bisa jadi grafik IHSG-nya downtrend, tapi grafik saham yang kita punya bisa jadi lagi uptrend. Jadi nanti dikondisikan saja gitu sesuai dengan strategi saham yang sudah ada di dalam portofolio kita. Yang jelas saat ini posisi IHSG kita memang sedang menunggu level-level yang memang krusial nih saat ini karena memang ini sangat menentukan ya antara breakout atau breakdown untuk di minggu depan. Semoga saja kita bisa lebih cepat ya mengetahuinya agar eksekusi kita juga nggak terlalu lama menunggu gitu ya. Nah, ada dua saham yang menarik yang saya mau coba beri informasi ke sahabat Republik Investor semua. Yang pertama adalah saham Java. Nah, kenapa Java? Mungkin sebagian besar dari kita sempat memperhatikan pergerakannya di minggu lalu, atau jangan-jangan sudah ada yang punya sahamnya, atau baru ada yang keluar dari sahamnya. Nah, kenapa saham ini menarik? Kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih dekat dulu. Untuk pergerakan di hari Jumat kemarin, memang Java ini sempat naik cukup signifikan sampai di level 2000 kan ya. Mungkin dari teman-teman semua sempat ada yang melakukan penjualan di level-level 2000, lalu closingnya balik lagi turun di level 1920. Java ini cukup menarik. Kenapa? Ini saya lihat dari sisi view yang agak panjang atau bisa dibilang panjang ya. Ini saya coba perkecil grafiknya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa level resisten yang selama dari 2019 ini, 2019 bulan Maret, artinya kalau sekarang 2021 Maret, sekitar 2 tahun, ada level resisten yang selama 2 tahun ini belum terlewati oleh saham Java. Dan baru kemarin-kemarin ini terlewati, artinya pada saat di posisi di sini. Ya, pada saat posisi di sini baru mulai
ada tanda-tanda terlewat. Nah, ini saya coba lebih terangkan terlebih dahulu. Nah, ini terlihat ya. Jadi pola yang belakangan ini nggak bisa dilewati sama Java. Nah, baru nih pas di minggu lalu mulai ada tanda-tanda bahwa memang pergerakannya siap untuk naik ke atas. Selama Java berhasil bertahan, di sini bisa diperhatikan level support untuk Java itu di sekitar 1850. Jadi kalau seandainya kita masih punya posisi sampai saat ini, selama masih dijaga nih level support 1850-nya, saya pikir target naik untuk Java itu sangat tinggi karena ini level breakout-nya baru mulai gitu ya. Jadi kalau seandainya kita yang baru masuk, itu bisa memiliki potensi kenaikan yang cukup tinggi. Ada dua kriteria untuk menentukan target di saham Java dan model-model grafik seperti ini ya. Pertama, itu bisa berdasarkan resisten yang ada di sini. Jadi sebenarnya simpel saja. Ini adalah resisten, ya, pucuk harga yang paling dekat sebelumnya. Jadi yang di sini kan sudah lewat ya. Ini pucuk harga yang sebelumnya sudah lewat karena sekarang harganya ada di 1900-an. Nah, pucuk berikutnya ada di sini di sekitar level 2400, artinya memiliki peluang atau memiliki target kenaikan itu sampai dengan ya ada sekitar 400 poinan lebih gitu ya. Jadi jelas ini potensinya sangat besar dan secara persentase pun ini cukup menjanjikan ya, kurang lebih sekitar 20% ya dari harga sekarang. Kalau seandainya kita yang sudah punya, bisa coba pikir-pikir untuk coba tambah bobotnya. Yang belum punya bisa siap-siap untuk melakukan pembelian. Dan ini setelah kita melakukan pembelian dan sudah punya posisi, jangan sampai lupa untuk tetap pasang level stop loss ya. Karena ini kita tidak pernah tahu kondisi market ke depan seperti apa. Yang jelas, batas bawahnya kita sudah pakai. Batas bawahnya itu sangat dekat loh, 1850. Jadi kalau kita punya di 1920, terus ternyata turun, ya kita cuma cut loss sekitar 70 poin, kurang lebih ya. Mungkin ada yang lebih sedikit lah. 70 poin. Taruhlah paling banyak 100 poin deh cut loss-nya. Tapi profitnya, potensial profitnya itu bisa sampai 450 poinan gitu. Jadi risk reward-nya itu sangat dapat sekali ini di saham Java. Ini model target yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga memproyeksikan dengan cara mengukur kedalaman dari resisten sampai di level bawah atau di level support Java. Ini bisa biasanya memang cukup akurat juga pola-pola seperti ini. Ini bisa kita pindahkan ya. Jadi dari yang di sini kita copy saja. Nah, ini biasa disebut dengan pola XY ya. Kalau seandainya di sini X-nya, di sini posisi X. Nah, di sebelahnya ini adalah posisi Y. Nah, ini kurang lebih bisa sampai level 2800. Ini mungkin yang membedakan nanti adalah untuk jangka waktu trading kita. Kalau di 2400 mungkin bisa dalam jangka waktu 3 minggu atau 4 minggu, 2800 mungkin bisa sampai 6 minggu atau sampai 7 minggu gitu. Jadi posisi waktunya ini yang menentukan target bisa tercapai berapa lama ya. Jadi teman-teman silakan bisa menentukan dan semoga saja target yang sudah saya sampaikan ke sahabat-sahabat Republik Investor semua ini bisa tercapai dan bisa terpenuhi ya. Ini rekomendasi saya yang pertama terkait dengan saham Java. Nanti untuk selebihnya terkait dengan broker summary-nya, ada berita-berita apa, laporan keuangannya seperti apa, silakan bisa dicek lebih dalam lagi terkait dengan saham Java. Lalu yang berikutnya, ini yang ketiga dan yang terakhir adalah saham Indosat. Ini salah satu juga saham yang kemarin baru breakout gitu. Dan ini bukan kemarin sih, sebenarnya sudah 3 atau 4 hari kemarin lah. Dan di hari Jumat kemarin itu ada rebalancing ya. Rebalancing FTSE. Jadi ini secara volume transaksi juga lumayan. Nggak besar banget, tapi memang pada saat di ending atau di last minute di hari Jumat kemarin, secara transaksi itu cukup lumayan besar ya. Ada transaksi asing di situ yang levelnya bisa dibilang dalam jangka waktu kan pre-closing itu 10 menit ya. Jadi dalam waktu 10 menit ini cukup cukup relatif besar gitu transaksi yang terjadi di saham Indosat. Nah, cuman kita perhatikan di sini grafik yang terbentuk di saham Indosat ini sempat ada breakout di sini
Saya juga sempat menyampaikan juga ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini sempat breakout dan ini kalau kita ukur dari setelah breakout di level 5.800 sampai di 6.600, potensial kenaikannya memang sudah kurang lebih di atas 10% gitu ya. Cuman dari pola yang terbentuk di saham Indosat ini, rekan-rekan bisa mendapatkan profit lebih besar lagi. Sama seperti di Java, pola yang terbentuk di Indosat ini bisa dua model targetnya. Pertama, model pertama itu kita bisa tarik target dari ujung sini sampai di sini. Pada saat pertama kali dia mengalami pola kenaikan gitu ya. Di sini kita coba gambarkan. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pola X di sini kita tinggal pindahkan ke sini. Jadi kurang lebih targetnya memang sangat jauh ya. Ini pola yang sesuai dengan yang terbentuk di pola pergerakan Indosat di periode yang di sini. Jadi sebenarnya ini bisa kita copy dan kita pindahkan ke sini. Kalau dirasa ini, gila banget nih, nggak mungkin lah setinggi ini sampai ke 9.600 misalkan. Nah, kalau seandainya ini terlihat kurang realistis, ada cara yang kedua, itu kita bisa ukur targetnya itu berdasarkan besaran yang ada di sini. Jadi lebar yang di sini itu bisa kita jadikan sebagai target untuk di sini. Jadi di sini bisa kita copy. Nah, kita pindahkan ke area di sini atau pada saat breakout di sini. Nah, kurang lebih di area 8.000 ya, tentu saja level 8.000 ini lebih realistis untuk saham Indosat. Yang jelas targetnya ini dua-duanya masih lumayan jauh. Jadi dari 6.600 ke level-level 8.000 itu pun masih ada sekitar 1.500-an poin ya. Jadi masih punya potensial up yang relatif cukup tinggi untuk Indosat. Nah, khusus Indosat ini juga saya coba melihat ya beberapa akumulasi yang terjadi di sepanjang awal tahun sampai dengan transaksi kemarin gitu. Ini saya coba gambarkan sampai 21 Maret. Jadi dari 1 Januari sampai 21 Maret ini akumulasi yang terjadi di saham Indosat. Memang yang tertinggi kemarin ada transaksi dari CMB itu sebanyak 312.000 lot. Jadi sebagian besarnya itu terjadi di bulan Maret kemarin, di hari Jumat kemarin, di tanggal 19. Kita coba lihat tanggal 19. Nah, di tanggal 19 kemarin aja hari Jumat dia sudah mengakumulasi 288.000 lot. Jadi kalau kita lihat sampai dari awal tahun sebenarnya hanya bertambah sedikit aja. Jadi jelas 95% mungkin ya transaksinya itu terjadi di hari kemarin untuk Indosat di broker YU. Berikutnya ada Credit Suisse, ada juga Citigroup, terus ini ada JP Morgan yang asing-asingnya ya. Dan di sini juga sebenarnya ada beberapa broker yang baru mungkin ya 3 mingguan inilah mengakumulasi itu adalah ini nih. Verdana Sekuritas ini salah satu juga yang mengakumulasi. Jadi kalau kita lihat harga average-nya juga nggak terlalu jauh dengan harga sekarang. Ini average-nya 6.300 loh. Nah, sekarang marketnya baru 6.600. Jadi potensial up-nya itu sebenarnya harusnya masih relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan rata-rata average yang ada di sini ya. Semoga saja Indosat ini bisa memang benar-benar naik untuk di pekan-pekan ke depan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang mungkin saya bisa ceritakan dan gambarkan untuk rekan-rekan dan sahabat Republik Investor dari IHSG-nya yang saat ini kita menunggu breakout atau breakdown, saham Java yang memiliki target potensial up yang relatif cukup tinggi, tapi kita juga tidak boleh melupakan level support yang perlu kita jaga juga. Lalu berikutnya Indosat yang memang ini juga belum lama baru kemarin-kemarin breakout. Ada kemungkinan berita-berita ya merger terkait dengan Tri, terus juga ada potensial naik sampai di level sekitar 8.000. Broker summary-nya juga cukup bagus untuk Indosat ya. Semoga beberapa informasi, beberapa rekomendasi yang saya sarankan di video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mendapatkan keuntungan dan cuan di minggu-minggu depan. Terima kasih. Salam profit.